Selamat pagi anak-anak Bapak sekalian, yaitu khusus untuk kelas 3. Kali ini kita akan kembali melanjutkan topik minggu yang lalu mengenai apresiasi karya seni rupa 3 dimensi. Oke, tapi sebelumnya Bapak akan menjelaskan dulu sedikit apa itu karya seni rupa 3 dimensi. Diperhatikan dengan baik ya. Karya seni rupa 3 dimensi adalah karya seni yang dibatasi tidak hanya dengan sisi panjang dan lebar, tetapi juga dibatasi oleh kedalaman atau disebut juga dengan karya seni yang memiliki ruang. Adanya tambahan kedalaman inilah yang menjadi pembeda antara karya seni rupa 2 dimensi dan karya seni rupa 3 dimensi. Berikut ini adalah contoh karya seni rupa 3 dimensi. Yang pertama ialah patung atau arca. Yang kedua topeng. Yang ketiga mebel atau furniture. Yang keempat arsitektur. Yang kelima seni kriya. Yang keenam vas bunga. Yang ketujuh gantungan kunci. Ya, itu adalah gantungan kunci. Sedangkan karya seni rupa 2 dimensi yaitu suatu karya seni rupa yang cuma punya 2 sisi saja, yaitu panjang dan lebar, tetapi tidak punya ruang karena tidak punya unsur ketebalan. Contohnya fotografi, batik, kaligrafi, seni mozaik, gambar, poster, dan lukisan dinding. Itu adalah contoh karya seni rupa 2 dimensi. 2 dimensi itu hanya bisa dilihat dari satu arah saja. Berikut ini adalah tokoh seni rupa 2 dimensi. Ya, dilihat secara keseluruhan, terdapat banyak tokoh seni rupa yang sudah menghasilkan karya-karya seni yang begitu indah. Tokoh-tokoh tersebut ada yang berasal dari dalam negeri ataupun luar negeri. Tetapi ada 2 tokoh lokal dan internasional yang hingga saat ini begitu terkenal serta disegani, yaitu tokoh dari dalam negeri yaitu Raden Saleh Syarif, adalah salah satu tokoh seni rupa yang lahir di Semarang tahun 1807 lalu meninggal di tahun 1880 di Bogor, Jawa Barat. Bakatnya telah terlihat semenjak beliau masih kecil, lalu bakatnya diasah dan didampingi pelukis keturunan Belgia A.A.J. Payen, di mana di bawah asuhan gurunya ini, kemampuan melukis Raden Saleh semakin meningkat tiap hari hingga menghasilkan karya-karya yang begitu mengagumkan. Yang kedua adalah tokoh dari luar negeri, yang itu adalah Vincent van Gogh. Vincent van Gogh yang juga termasuk salah satu pelukis terbesar di dalam sejarah kesenian bangsa Eropa. Vincent ini lahir pada 30 Maret 1853 lalu meninggal pada 29 Juli 1890. Terdapat banyak sekali hasil karyanya yang bagus-bagus serta dikenal luas di daratan Eropa. Ya, ini yang 2 tokoh ini pantas kita ajuki jempol dan pantas kita kenal, karena dari berkat karya-karya beliau kita bisa mengenal apa itu karya seni rupa 2 dimensi. Oke, kita kembali lagi ke apresiasi dari tokoh-tokoh dan contoh karya 2 dimensi dan 3 dimensi tadi yang sudah Bapak jelaskan. Maka kita harus mengapresiasi dari karya-karya tersebut. Ya, kita harus apresiasi. Apresiasi itu artinya kita harus menghargai, menghormati, ya, menghargai status para seniman, menghormati karya status para seniman, kemudian menghargai karya-karya yang mereka sudah buat. Ya, karya seni rupa 3 dimensi, ya, itu termasuk juga karya seni rupa yang sudah dikenal di kalangan masyarakat, ya, seperti karya seni rupa
tiga dimensi seperti patung, tugu atau monumen itu sudah dikenal oleh masyarakat, ya. Monumen pahlawan, perjuangan 45, kemudian tugu peninggalan sejarah nenek moyang kita. Oke, baik anak-anak, untuk lebih lanjutnya kamu nanti baca di rumah itu apresiasi karya seni rupa tiga dimensi, ya. Kamu baca di rumah, kemudian kamu lihat di situ, kemudian dikerjakan yang di dalam seperti dalam gambar. Itu ada yang memegang selo patung, ya, kemudian gambar 2 dan gambar 3. Kemudian kamu amati, buat seperti pada tabel ini, ya. Buat seperti pada tabel, dikerjakan dan dikirim ke GC, ya. Kemudian yang lebih lengkapnya lagi nih tabel kedua. Oke, demikianlah penjelasan singkat dari Bapak. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat, ya. Jaga kesehatan, tetap berdoa supaya kita nanti bisa berjumpa secara langsung. Oke, demikianlah dari Bapak. Selamat mengerjakan tugas-tugas yang Bapak berikan, karena minggu depan kita akan ujian. Terima kasih.